Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijaya Astuti, NIM 106210041, Prodi Hukum Tata Negara kelas 6A. Di sini saya akan membuat video tentang makalah dari kelompok 4 yang berjudul Pra-peradilan. Pra-peradilan merupakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk melakukan fungsi pengawasan, terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan tersebut ditujukan agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Adapun tujuan dari pra-peradilan sendiri, tujuan utamanya adalah pelembagaan pra-peradilan dalam KUHP, yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada di dalam masa pemeriksaan, penyidikan, atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Alasan mengajukan pra-peradilan sendiri, ada beberapa alasan yang bisa menjadi dasar untuk mengajukan pra-peradilan pidana. Misalnya, jika kamu merasa bahwa proses penyelidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau jaksa tidak sesuai dengan prosedur hukum atau merugikan hak-hak sebagai tersangka atau terdakwa. Ini adalah hak yang dijamin oleh hukum untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Subjek dan objek pra-peradilan. Putusan pra-peradilan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebelum sidang utama untuk menentukan apakah ada cukup bukti atau dasar hukum untuk melanjutkan ke tahap peradilan yang lebih lanjut. Ciri dan eksistensi pra-peradilan. Pra-peradilan berada dan merupakan satu kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri dan sebagai lembaga pengadilan. Pra-peradilan hanya dapat dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari pengadilan negeri. Yang pertama, pra-peradilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tapi hanya merupakan bagian atau divisi dari pengadilan negeri. Yang kedua, urusan administratif, justisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan pengadilan negeri dan berada di bawah pimpinan dan pengawasan serta pembinaan ketua pengadilan negeri. Yang ketiga, masalah tata laksana fungsi justisialnya merupakan bagian dari fungsi justisial pengadilan negeri itu sendiri. Proses pemeriksaan pra-peradilan. Pra-peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Pasal 78 ayat 2 KUHP. Yang pertama, pada penetapan hari sidang sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon pra-peradilan. Yang kedua, dalam waktu 7 hari terhitung permohonan pra-peradilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus. Yang ketiga, pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Yang keempat, dalam hal suatu perkara sudah memulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksa pra-peradilan belum selesai, maka permohonan tersebut gugur. Upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan. Putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan banding, pasal 83 ayat 1, kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan, pasal 83 ayat 2 KUHP. Yang pertama, dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 KUHP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Yang kedua, pengadilan tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. Yang ketiga, terhadap putusan pra-peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alasan pra-peradilan. Yang pertama, pengadilan negeri atau PN sebagai peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan.
yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus atau mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pasal 2 dan Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.